Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dengan keluarga Tani. Selamat siang teman-teman, karena klip ini saya buat di waktu siang hari. Jadi video ini adalah lanjutan di mana kita tadi sudah mempersiapkan yaitu batu dan juga pasir di bawah pondok, proses pembuatan lantai dasar pondok hutan kita. Jadi di sini saya akan berkegiatan. Yang pertama, saya akan membuat yaitu orang-orangan yang bisa berbunyi atau mainan angin. Kalau bahasa sini itu mainan angin teman-teman, atau berontang. Jadi saya akan membuat itu di tanaman jagung kita. Berhubung tanaman jagung kita itu sekarang sudah lumayan besar dan itu sudah bisa diganggu oleh hama ataupun dimakan oleh monyet rumputnya. Jadi di sini saya kemarin membuat berontang di sini. Jadi di sini itu tanamannya tidak terlalu banyak, dan juga nanti di sini saya tidak menanam sayur-sayuran, hanya menanam cabai, mungkin tanaman-tanaman yang tidak dirusak oleh hama. Nah, ini dia teman-teman, mainan angin atau gerontangnya kemarin. Jadi ini akan saya ambil dan akan saya pindah ke sana dan akan saya perbaiki supaya dia berbunyi. Oke, kalau gitu kita ambil. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi kita bawa ke sana. Nah, ini dia teman-teman, apa namanya tadi, mainan angin atau gerontang. Kalau bahasa sini gerontang ini teman-teman, tapi nggak tahu kalau daerah kalian. Jadi dia setiap ada angin dia akan mengeluarkan bunyi yang nyaring dari kaleng, dan ini ada nah dia akan mengeluarkan bunyi karena di sini ada kawat, itu kaleng yang bagus, itu kaleng bekas cat teman-teman, kaleng yang bekas cat, dan di bawahnya kita kasih kayak gini tuh untuk bandulan angin atau mainan anginnya. Jadi kalau ininya bergoyang
di atas itu bergesekan dan akan mengeluarkan suara yang nyaring. Jadi ini bisa mengusir hama-hama gitu teman-teman. Jadi dia bunyi sendiri ini. Nah seperti itu bentuknya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan menanam ini kacang panjang. Tuh, ini ada bibit kacang panjang. Jadi satu jalur yang sudah kita cangkul kemarin, kita akan tanam kacang panjang. Oke, kita bersihkan dulu. Dan juga kita akan memberi yaitu tanah bakaran supaya dia cepat tumbuh dan bisa tumbuh sempurna. Nah, kita menggunakan tanah bakaran lagi teman-teman sebagai media pupuk dasar. Ini bekas bakaran sampah. Tahu, petai ya? Ini Juga. Jernih. naik juga lagi. Nah, panas. Enggak hitam. Pasang ya. Hitam selesai. Mukanya. Udah koyo.
ini dia teman-teman, dua jenis. Ada yang kacang panjang yang hijau dan ada yang warnanya keunguan. Jadi buahnya ada yang keunguan, nanti ini ada yang hijau. Ini saya tanam satu jalur. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di siang ini. Karena hari ini saya ada kegiatan lain, yaitu ingin pergi ke acara pernikahan teman saya. Kemarin dia mengirim undangan, alhamdulillah meskipun kita di hutan kita masih mendapat undangan. Dan kita juga harus yaitu bermasyarakat, meskipun kita tinggal di hutan tapi kita tetap bermasyarakat. Dan setiap kali saya mendapat undangan, saya harus temui undangan itu dan saya akan hargai siapapun yang mengundang kita, berarti dia peduli dengan kita dan teringat dengan kita. Jadi hari ini saya akan pergi kondangan dan kegiatan di sini mungkin akan kita jedah dulu karena ada kepentingan yang bukan di area sini, dan video ini mungkin saya skip dulu teman-teman. Kalau seandainya sempat nanti malam akan saya lanjutkan, kalau tidak akan saya lanjutkan besok. Jadi itu saja teman-teman kegiatan saya, dan saya ke desa mau mencari sedikit yang keperluan di sini. Kalau sempat langsung akan mencari semen teman-teman. Oke, jadi itu saja teman-teman. Ini kacang panjang yang sudah kita tanam satu baris, dan kacang panjang ini rencananya akan saya tanam 3 baris di bergandengan di sini. Ke sana itu 3 baris akan saya tanam kacang panjang, tapi yang sudah kita tanam cuma 1 baris, dan di lain waktu kita akan lanjutkan lagi untuk proses penanaman dan juga proses pondok. Oke, kalau gitu videonya saya skip dulu, mungkin akan saya lanjutkan besok. Awas, ambil. Buat balangnya, Bu. Dari Oke, selamat pagi teman-teman. Datang lagi kita di lahan pertanian. Setelah ini kita tinggal 1 hari, dan sampai di sini itu sepertinya para bewok itu kelaparan dan juga tanaman kita terserang oleh hama. Jadi kegiatan yang pertama saya akan mengendalikan hama yang ada di sini. Itu dia hamanya. Ada beberapa daun yang sudah diganggu oleh hama. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Karena kita tinggal kemarin itu tanaman kita terserang hama daunnya. Nah, di sini tuh lihat daunnya pada potol kayak gini. Ini baru kayaknya. Nah, ini dia. Jadi kita akan mengendalikan hama ini teman-teman. Dan untuk buncis sendiri teman-teman itu sepertinya juga mulai terserang, tapi tidak terlalu parah. Sepertinya buncis ini sangat kuat terhadap serangan hama. Tuh. Di sini pare setelah kita tinggal 1 hari itu udah mulai menjalar, tapi sayang sekali karena kita tidak ada di sini, itu pada roboh ke tanah. Nanti kita akan perbaiki. Nah, di sini teman-teman jagungnya tumbuh subur dan tidak diganggu oleh hama, alhamdulillah. Berkat ada si bewok dan juga si koyo kucu yang menjaga, alhamdulillah ini itu aman tuh. Nah, di sini kita sudah beli semen teman-teman, jadi kita akan segera yaitu membuat pondasi. Oke teman-teman, jadi saya lihat tanaman kita itu udah terserang oleh hama.
saya akan meracik untuk mengendalikan hama atau supaya hama itu tidak mendekat ke tanaman kita. Jadi bahan-bahannya itu sangat sederhana sekali dan bahan-bahannya itu bisa kita dapat di daerah kita atau di dekat rumah kita. Jadi di sini ada lengkuas atau laos. Karena ini kecil teman-teman. Jadi mungkin saya membuatnya itu tidak terlalu banyak. Jadi di sini kurang lebih ini setengah on kunyit. Jadi bahan-bahannya itu. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada kunyit. Ini lengkuas, laos, bahasa Indonesianya laos teman-teman. Dan ada daun pepaya. Dan juga daun sirsat. Jadi kita menggunakan 4 bahan ini untuk mengendalikan hama yang sudah menyerang ke tanaman kita. Jadi langsung saja. Nah, kita hancurkan kayak gini, kayak bikin bumbu masak teman-teman. Jadi kegunaannya, kalau lengkuas ini teman-teman, dia sangat tahan sekali terhadap jenisnya itu jenis hama. Biasanya daun lengkuas itu jarang dimakan oleh hama dan juga isi lengkuas ini jarang ada yang mengganggunya. Jadi ini sangat tahan sekali terhadap serangan hama. Jadi kalau menggunakan ini bisa menolak hama. Itu kegunaan lengkuas. Kita kayak gini. Dan di sini ada kunyit. Kunyit ini sangat efektif sekali untuk mencegah jamur ataupun penyakit yang dari dalam tanah dan juga seperti kutu putih, kutu daun dan jamuran. Jadi jamur itu mengendalikannya dengan kunyit. Saya menggunakan kunyit juga di sini. Jadi bahan-bahan ini aman karena dia asli alami teman-teman, tidak menggunakan bahan kimia sedikitpun. Seharusnya pakai blender karena ini darurat ya, kita ulek kayak gini, kayak bikin bumbu gulai teman-teman. Ini jadi kita sambil berkebun, sambil belajar dari alam, mulai dari pengendali hama. Kita akan belajar tentang untuk mengendalikan hama dan juga memanfaatkan pupuk dari alam teman-teman, atau dari sampah-sampah, dedaunan dan juga batang-batang kayu bekas bakaran. Jadi kita ingin berkebun secara alami, tidak menggunakan bahan kimia yang banyak sekali efek sampingnya. Jadi kalau kita menggunakan bahan dari alam, itu yang jelas tidak ada efek sampingnya dan tanaman kita juga aman, tanahnya juga bisa subur. Oke, sudah jadi seperti ini. Nggak perlu hancur pun nggak masalah teman-teman, tapi kalau bisa ya dihancurkan. Karena kita menggunakan tumbukan kayak gini, jadi susah kalau untuk menghancurkannya. Sekarang kita akan haluskan kedua daun. Nih, ada daun pepaya, cukup 1 lembar saja. Karena daun pepaya ini teman-teman memiliki rasa yang sangat pahit, yang tidak disukai oleh binatang seperti belalang, dan juga kalau di sini itu disebut api-api teman-teman, itu kurang suka. Jadi kita menggunakan ini, dan bahan-bahan ini juga itu aman untuk tanaman dan bisa menjadi pupuk juga. Dan di sini saya menggunakan daun sirsat, tidak perlu banyak, cuma 3, karena daun sirsat ini teman-teman itu memiliki aroma yang sangat menyengat yang bisa menolak binatang-binatang itu datang ke tanaman-tanaman kita. Jadi kita harus hancurkan juga daun sirsat. Dan biasanya daun sirsat itu jarang sekali
dimakan oleh ulat, baik belalang itu nggak suka karena aroma dari daun sirsak ini sangat menyengat sekali dan baunya itu kurang enak gitu. Jadi kayak gini teman-teman jadinya. Tuh. Jadinya bentuknya kayak gini teman-teman. Setelah kita buat seperti ini cukup untuk satu tangki atau sekitar 15 liter air, dan airnya itu disemprotkan ke tanaman apa saja karena ini tidak memiliki efek samping teman-teman. Dan masukkan ke tangki teman-teman. Dan tangkinya ini harus kalian tahu, tangkinya itu jangan sembarang tangki penyemprot yang sudah dipakai menggunakan racun rumput ataupun untuk pestisida. Jadi gunakan tangki yang benar-benar tidak pernah digunakan untuk pestisida seperti yang kita kendalikan kepada rumput-rumput liar gitu teman-teman. Untuk membunuh rumput-rumput liar karena itu bisa berpengaruh di waktu kita menyemprotnya itu, biasanya itu masih mengandung zat kimia. Jadi ini masih baru teman-teman, baru sekali pakai. Jadi perlu disaring supaya tidak mampet. Nah, tambahkan air biasa ini. Nah, jadi seperti ini bentuk airnya teman-teman. Tapi enggak saya cicip, enggak tahu apa rasanya. Yang jelas ini pahit karena dia menggunakan daun pepaya. Nah, ini bisa langsung didiamkan dan bisa juga langsung kita semprotkan. Jadi kalau lebih bagus itu tunggu sekitar 2 jam supaya bahan-bahannya itu menyatu. Langsung saja kita aplikasikan. Cara penyemprotannya itu dari bawah. Jatuh. Dari daun bawah dan daun atas harus kena, bagian bawah dan juga bagian atas. Jadi seperti ini supaya benar-benar di bagian daunnya itu kena semua.
Dan ini juga aman teman-teman untuk posisi cabai. Jadi nggak masalah kalau mau mengendalikan hama yang ada pada cabai. Biasanya hama yang di cabai itu sangat banyak sekali, seperti kutu daun, kutu putih, jamur, dan banyak sekali binatang-binatang yang merusak cabai. Ini bagus buahnya ini. Nah, begini teman-teman yang sudah terserang oleh hama. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau sudah terserang seperti ini biasanya itu susah untuk berpulih, dan kita akan segera mengendalikannya supaya yang bagian atas ini enggak terserang juga. Tuh, jadi seperti ini kalau sudah terserang, dia daunnya itu seperti ini. Ini adalah jamur. Tuh, yang mengganggunya jamur. Di belakangnya ini jamur tuh, jamur. Nah, di belakangnya ada jamur, teman-teman. Itulah kita menggunakan kunyit untuk mengendalikan jamur supaya jamurnya itu mati. Dan ini cabai yang belum terserang tuh, bentuknya kayak gini, subur.
ya Kak? Pakai hiu. Itu berbeda. Saya. Kak, kenapa di sini?
Alhamdulillah teman-teman, jadi selesai kegiatan kita. Tadi saya membuang ini teman-teman. Ternyata di dalam tanah itu kemarin itu mungkin tertimbun waktu kita penggalian pondasi. Jadi di dalamnya itu ini dedaunan kering seperti ini, seperti gambut kayak gini. Jadi terpaksa saya harus bongkar dan buang, karena kalau ini masih tersimpan di dalam nanti takutnya menjadi sarang semut. Jadi kita harus pikirkan jangka panjangnya. Tuh, ini belum bersih betul, nanti akan kita bersihkan lagi. Nah ini dia teman-teman, seperti gambut kayak gini. Ini sangat bahaya sekali kalau kita langsung timbun. Nanti setelah kita timbun, nanti kita kasih semen. Yang jelas ini kalau seandainya sudah rapuh, dia akan, tanahnya itu akan longgar dan menjadi sarang semut. Nah di sini tadi saya sudah mempersiapkan pasir untuk kita kerja besok, karena sekarang waktunya itu udah sore dan tak mungkin kalau kita akan mengaduk, karena prosesnya itu cukup lama teman-teman. Itu membutuhkan waktu sehari proses pengadukan, apalagi kita kerjanya sendiri. Pengadukan langsung pengecoran itu mungkin memakan waktu sehari. Makanya saya sudah persiapkan. Di sana ada pasir tuh, diduduki Naila. Di sana juga ada batu. Jadi prosesnya tidak lagi untuk mencari batu yang di pinggir jalan sana. Kita sudah persiapkan di sini. Jadi waktu kita kerja, maka semua barang-barang ini sudah lengkap di sini. Jadi kita tinggal lagi yaitu proses pengadukan dan juga pengecoran. Jadi prosesnya besok ini kita akan kerjakan, karena sekarang waktunya sudah sore. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya hari ini teman-teman. Semoga saja besok kita diberikan kesehatan, jadi kita bisa melanjutkan kegiatan yang di sini, yaitu membuat pondasi lantai bawah. Alhamdulillah teman-teman, di sini terjadi hujan terus, jadi kita tidak perlu lagi menyiram. Tinggal lagi kita merawat atau memberi obat hama supaya tidak dimakan oleh hama. Jadi di sini teman-teman, tanamannya pada tumbuh subur dan jagungnya juga udah tumbuh subur, dan kita akan bercocok tanam lagi di sebelah sini. Mungkin besok kegiatan saya full di proses pembangunan teras bawah teman-teman. Saya akan memasang semua yaitu ris pondasinya, karena setelah itu kita akan langsung menimbun dan juga merancang dapur. Masih banyak sekali pekerjaan, belum juga kita akan bercocok tanam teman-teman. Jadi itu saja teman-teman video saya hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga menekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang baru saya upload. Jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye.